Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, alhamdulillah. Dan jangan lupa masa pandemi ini kita harus tetap menjalankan pola hidup sehat. Anak-anak, hari ini siapa yang sudah mengisi daftar hadir? Saya Pak. Saya Pak. Terus, bagi yang sudah mengisi daftar hadir, berarti kalian sudah melaksanakan disiplin dalam belajar. Ingat, sikap disiplin itu harus kita tanamkan sejak kecil, karena itu menjadi modal utama untuk tercapainya sebuah cita-cita. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita mulai dengan berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin doa nih? Saya Pak. Ya, silakan Anissa pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada Anissa yang ada kegiatan kita kali ini. Nanti kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian membuat peta pikiran dan membuat kalimat efektif dengan kata baku. Nah itu, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari manfaat dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Begitupun dalam hal pelestarian lingkungan, harus bersatu. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja dalam melestarikan lingkungan ini, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Nah, kalian sudah pada mengerjakan pretest belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sebutkan 3 contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bangunan. Jati, mahoni, dan meranti Pak. Pohon jati, pohon mahoni, dan pohon meranti. Oke, bagus ya, tepat sekali. Sebelum masuk kegiatan inti, nanti Pak Guru akan bagi 3 kelompok diskusi, dan kelompok diskusinya nanti sesuai yang sudah berjalan saja. Nanti setelah ada perintah diskusi, kalian akan memasuki ruangan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Anak-anak, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Bagaimana cara kita melestarikan lingkungan? Salah satu caranya, kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ini gambar apa ini? Orang utan Pak. Orang utan Pak. Bacanya apa bacanya? Orang utan. Selamatkan orang utan dari kepunahan. Selamatkan orang hutan dari kepunahan. Kemudian, ini gambar apa? Kami hidup, Kami hidup, kamu hidup. Oh, Aura, silakan Aura. Maksudnya apa? Jika tumbuhan hidup, bumi akan hidup juga Pak. Jika tumbuhan hidup berarti Bumi akan hidup. ini atau manusia akan hidup. Oke, bagus ya. Nah, gambar-gambar ini apa sih? Pohon. Ya, ini Pak. gambar selamatkan. Ketiga gambar ini ya apa? Poster. Poster. Poster Pak. Pak. Poster Ya, ini adalah contoh-contoh poster. Apa itu poster? Silakan Anissa, apa itu poster? Media publikasi yang memandukan antara tulisan, gambar, ataupun gabungan dari keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Oke, bagus ya. Ya, kasih tepuk tangannya buat tadi yang sudah bisa menjawab. Apa sih ciri-ciri poster? Ciri-ciri poster langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. 2. Menggunakan bahasa yang padat, singkat,
jelas dan mudah dipahami. 4. Menggunakan gambar, sketsa, lukisan, dan Oke, cukup bagus ya. Di sini ada kata-kata yang kalian nggak ngerti nggak? ada sih Pak. Apa? Coba apa? Persuasif. Persuasif. Persuasif, Oke. Pak. Pak. Coba, ada yang tahu? Persuasif, Pak. Ada yang tahu persuasif itu apa? Persuasif itu di sini kan ini ada tuh atau bersifat Atau ajakan. bersifat Iya, ajakan. jadi kalimat persuasif itu kalimat yang bersifat Ajakan. ajakan. Misalkan, ayo, Ajakan. belajar, itu namanya kalimat persuasif. Tuh ya. Oh, baik Pak. Nah, Aura, coba bacakan dari 5 sampai 9. Ciri-ciri poster dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Didesain di atas sebuah kertas atau kain. Ya, bagus. Terima kasih sudah menunjukkan ciri-ciri poster tersebut. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mempelajari ciri-ciri poster, kita akan mempelajari apa sih tujuan poster itu dibuat. Coba Arya, apa sih, untuk apa tujuan poster itu dibuat? Masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Menjadikan produk atau jasa kita dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Bagus, terima kasih. Kemudian fungsi poster itu untuk apa? Yaitu Untuk menyampaikan informasi informasi, sebagai media kemudian promosi media barang atau promosi jasa, barang atau sarana jasa. bagi para desain grafis untuk berkreativitas. Nah, sebagai sarana kreativitas bagi para desain grafis. Setelah kamu mengamati contoh-contoh poster sebelumnya, kamu pilih salah satu tumbuhan atau hewan yang menurut kamu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah agar tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari itu poster-poster sebelumnya. Postermu itu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Dan jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Pengiriman tugasnya melalui classroom. Paham ya? Selanjutnya yaitu ayo membaca. Ada di buku tema 2 halaman 119 ya. Nanti kamu baca tentang teks yang saka merah putih. Ini kemudian setelah itu membuat peta pikirannya, hasil diskusinya dituangkan dalam peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa? Peta pikiran itu diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Ini adalah contoh peta pikiran ya. Dan sebelum kamu membuat peta pikiran, kamu pelajari dulu kata-kata baku ya. Tadi sudah sama-sama kalian ketahui bahwa kata baku itu apa, kemudian kata tidak baku itu apa. Nah, untuk memperkuat pemahaman kamu tentang kata baku, coba silakan yang mau baca. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, bagus ya. Emang. Jadi ini kata baku itu penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan resmi ya. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Seperti misalkan administrator. Kata bakunya mah administrator, tapi biasa kita nyebutnya admin. Kayak misalkan di WA ya, di WA group misalnya, adminnya siapa. Itu sebenarnya kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adanya administrator. Tapi kita biasa nyebutnya admin ya. Begitupun apotik, yang benar apotik atau apotek. Yang benar apotek. Apotek ya. Jadi yang ada yang di kamus itu yang benarnya apotek ya. Cuma kita nyebutnya apotik. Lafaz beli obat batuk di apotik. Padahal tulisannya apotek ya. Tapi dibacanya apotik. Tuh. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Gak ada, Pak. Tidak. Jika tidak ada yang mau bertanya, Pak Guru akan membuat kelompok diskusi ya, akan membagi kalian per ruangan. Nanti setiap kelompok
masuk ke ruangan masing-masing. Masih ingat kan ya? Kamu kelompok Ya, apa, Pak. kelompok apanya? Masih Pak, masih Oke. Pak. Silakan nih kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Nanti perkenalan dulu nggak Pak? Pak, nanti untuk tugas poster itu kelompok atau sendiri-sendiri Pak? Nanti sendiri-sendiri untuk tugas poster. Tadi saya ada lagi. Untuk nanti Pak. di presentasinya itu ya memperkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan ini itu ya hasil diskusi. Oke, Pak. Oh, kelompok 2 nih udah pada mulai belum diskusinya? Dapat Baru lagi mulai, Pak. Kan dimulai ya, dimulai. Dapat tuh Pak, lihat Pak. Tanyakan ini kalau diskusi itu utamakan kebersamaannya, jadi tidak mementingkan ego masing harus untuk kepentingan bersama. Assalamualaikum kelompok 3. Nah, udah mulai diskusi belum? Mulai diskusinya untuk pemimpin ketua kelompoknya dimulai ya nih diskusinya biar dengan lancar yang memulai memimpin. Kalau yang namanya diskusi itu untuk menghasilkan yang bersama. Baru saja kalian telah menyelesaikan kegiatan diskusi bersama teman-teman kalian. Dengan diskusi kita bisa berkolaborasi, berinovasi dan berbuat lebih kreatif lagi. Dengan bersatu, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, berat menjadi ringan. Bersatu kita teguh, bercerai kita Untuk. Untuk. Sekarang perwakilan dari satu kelompok saja untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, dari kelompok 1. Yang akan membaca teks Putri Salsabila. Apa yang disebut dengan sangsaka merah putih? Sangsaka merah putih adalah bendera nasional. 2. Mengapa bendera nasional berwarna merah putih? Karena masing-masing warna memiliki arti. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1. Nah, ini sebelum Pak Guru tutup, nanti jangan lupa tuh di classroom kalian akan ada tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Yaitu diantaranya tugas membuat poster dan tugas membuat tema pikiran. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian pada materi hari ini, Pak Guru sudah mengirimkan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik di classroom. Baiklah, anak-anak yang Pak Guru cintai, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian. Jawabannya saja ya. Yang pertama, hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Yang berikutnya, adakah hal yang masih membingungkan? Kalau ada, apa? Kalau tidak ada, ya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebagai perenungan dari kegiatan hari ini. Nanti jawaban kalian dikirim ke classroom ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kalau tadi kita awali pembelajaran dengan doa, maka diakhiri juga dengan Doa. Nah, sekarang saya mau, kalau tadi itu yang memimpin Anissa, sekarang yang mau memimpin doa penutup siapa? Ya, Arya, silakan. Sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arya yang telah memimpin doa. Sama-sama Pak. Pak Guru berpesan kepada kalian semua agar kita selalu menjaga dan dengan menerapkan pola hidup sehat. Jangan sering-sering begadang. Nah, siapa yang masih suka begadang nih, apalagi main game sampai larut malam. Ayo, siapa? Tidur cukup, makan cukup, olahraga cukup. Nah, jadi jangan kebanyakan main game ya. Kasihan matanya ya. Jadi harus melakukan olahraga seimbang dan kurangi main game online-nya. Itu saja ya. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Pak Guru akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Juga anak-anak.